Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu untuk belajar mengenai materi terakhir sebelum kita pembelajaran luring, sebelum kita masuk ke praktikum mengenai penyerahan darah yang merupakan bagian dari distribusi darah dan juga sedikit mengenai transfusi masif. Oke, kita langsung saja. Baik, kita ulas lagi mengenai alur permintaan darah secara garis besar. Yang pertama mulai dari penerimaan sampel darah. Di mana di penerimaan sampel darah ini kita yang pertama adalah mencocokkan identitas pasien dengan sampel yang disertakan. Meliputi nama, kemudian nomor RM, kemudian golongan darahnya atau ada identitas di situ yang ada. Nah, kita cocokkan. Kalau sudah cocok, baru kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Tapi bila nggak cocok, ya kita kembalikan ke bangsal. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan pratransfusi yang meliputi konfirmasi golongan darah, screening antibodi, dan uji silang serasi. Nah, ini kita sudah belajar semua ya kemarin. Nah, selanjutnya kita masuk ke distribusi darah, di mana di sini mencakup penyerahan darah, yang di situ ada pemeriksaan-pemeriksaan sebelum didistribusikan atau diserahkan, baik ke bank darah maupun ke petugas rumah sakit, dan juga nanti akan ada syarat-syarat bagaimana transportasinya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke penyerahan darah, saya ingin sedikit menyinggung mengenai penyimpanan sampel darah dan sampel darah donor dan resipien. Jadi, setelah kita melakukan uji silang serasi, sampel darah pasien dan sampel darah donor itu kita simpan kurang lebih selama seminggu. Nah, sampel darah ini kepentingannya untuk apa? Itu adalah jika ada terjadi reaksi transfusi, kita bisa melakukan pemeriksaan penelusuran menggunakan sampel darah tersebut. Selain itu juga misalnya ada suatu masalah entah secara administratif atau misalnya diragukan apakah sampel darah itu cocok atau enggak, jangan-jangan nanti petugasnya salah atau justru dari bangsal yang salah. Nah, itu bisa kita telusuri dari sampel darah yang kita simpan ini. Benar nggak pasien ini di cross dengan sampel darah yang ini. Nah, itu bisa kita cek di penyimpanan darahnya ini, penyimpanan sampel darah ini. Selanjutnya, nah, setelah sampel darahnya ini disimpan, ini mohon maaf, sebelum dilakukan penyimpanan sampel darah itu kita cocokkan dulu apakah darah donor ini benar di-crosskan dengan sampel pasien yang ini. Nah, ini terlihat dari pengisian label identitas atau label kecocokan. Nah, ini bentuknya, ini saya berikan contoh yang sudah ada unit yang melakukan cross matching. Ini contohnya punya PMI Kota Yogyakarta ya. Nah, nanti bisa yang lain. Kemudian tergantung dari unitnya, bisa juga bank darah. Nah, kemudian saya ke sini dulu, kembali. Nah, ini ada identitas pasien. Identitas pasien. Nama pasien siapa, nomor RM-nya berapa. Ini saya ganti karena ini nomor RM kan sebenarnya juga rahasia ya. Jadi ini saya ganti. Kemudian nomor RM pasien, rumah sakitnya dari mana, bagiannya mana. Nah, ini kalau bagiannya masih bingung bisa diisi dengan bangsal. Jadi bangsal dan bagian itu sebenarnya berbeda. Kalau bangsal setiap rumah sakit bisa beda. Entah nama bunga, entah nama yang lain-lain. Jadi
Bisa namanya berbeda-beda untuk bangsal, tapi untuk bagian ini biasanya sama. Bagian bedah, penyakit dalam, kemudian obsgin, atau bagian yang lain. Itu biasanya sama bagiannya. Nah, kemudian ada data mengenai hasil cross matching, hasil USS. Ini dijalankan apa tidak? Apakah mungkin penyerahan darah bisa dikeluarkan tanpa cross matching? Bisa. Nanti pada kasus salah satunya misalnya transfusi masif, dan itu pada kasus yang sangat mendesak, harus segera ditransfusikan. Tidak cukup waktunya untuk dilakukan USS. Itu bisa. Itu bisa terjadi. Sehingga di sini ada pilihan dijalankan atau tidak. Kalau misalnya dijalankan, yang tidak dijalankan dicoret. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, mengenai hasil cross matching, kompatibel atau inkompatibel kah? Kalau hasilnya kompatibel, maka yang dicoret adalah yang inkompatibel. Kalau yang hasilnya inkompatibel, yang dicoret yang kompatibel. Nah, kalau yang inkompatibel biasanya kita sertakan dengan hasil cross matchingnya, misalnya seperti ini. Bentar ya. Oke, misalnya seperti ini. Ini hasilnya inkompatibel ya. Misalnya hasilnya inkompatibel. Yang kompatibel kita coret. Nah, nanti di sini kita tulis mayornya hasilnya apa. Misalnya mayor negatif. Kita tulis negatif. Hindari menulis minus, karena kalau nanti ada yang iseng ditambah plus kan jadi plus. Kemudian misalnya minor hasilnya apa? Minor, maaf ya agak susah nulis di sini. Minor misalnya hasilnya 1 positif misalnya. Nah, ini tulisnya kecil-kecil ya biasanya. Ini karena susah jadi agak besar. Kemudian autokontrol misalnya 2 positif. Nah, kalau dilakukan DCT, silahkan tulis DCT-nya apa. Misalnya DCT juga 2 positif. Nah, besok tulisannya yang bagus ya. Ini hanya contoh. Oke, misalnya kalau hasilnya inkompatibel, biasanya kita tulis di sini. Kita tambahkan mayor apa, minor apa, atau kontrol apa, DCT apa. Hasilnya di sini biar kelihatan. Oke, ini yang diisi oleh petugas. Kemudian golongan darahnya. Nah, biasanya label darah ini sudah kita cetak, sudah tersedia, dan diberi warna berdasarkan golongan darahnya. Biasanya dulu yang O itu warnanya merah, tapi sekarang yang O itu warnanya biru. Dan yang B itu warnanya merah, dibalik. Kemudian yang A warnanya kuning, labelnya ini. Yang AB warnanya putih. Nah, jadi tergantung, jadi itu ketentuan ya, tidak boleh kita mencetak misalnya label untuk golongan darah, oh saya mau ungu karena saya suka ungu, itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Jadi ada aturannya untuk warna label, disesuaikan dengan warna kantong darahnya juga. Karena pada kondisi tertentu, misalnya petugasnya capek atau apa, nah itu menghindari untuk kesalahan kesalahan golongan darah. Kan kita lihat kalau misalnya labelnya merah, kantong darahnya juga labelnya merah, warnanya merah. Nah itu sama, paling enggak itu bisa menyamakan ini. Atau misalnya kita belum sadar kalau kita salah, kemudian kita nulis label, loh kok warnanya beda dengan kantong darahnya. Nah itu baru kita bisa menyadari, oh ternyata kita salah ambil label misalnya. Nah, sehingga hati-hati dalam mengambil label ya, karena bisa jadi salah, itu bisa terjadi asal kita
sadar kemudian kita ganti nggak masalah. Itu namanya near miss ya. Belum menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan. Itu masih near miss, tapi punya potensi. Kemudian yang penting ini ya, untuk pasien. Jadi ada nama pasien yang kita yang kita tulis yang ini, nama pasien, nomor RM, rumah sakit, bagian, kemudian hasil cross matching, kemudian nah ini ada yang langsung ditulis screeningnya harus negatif semua. Dulu ada yang harus kita nulis sendiri-sendiri, tapi sekarang ada yang sudah dibuat seperti ini, udah negatif-negatif. Karena kalau positif tentu tidak boleh dikeluarkan. Itu hasil screening. Nah, untuk yang darah ini diberikan pada tanggal ini kita kosongi. Ini untuk transfusi sepertinya, untuk pemberian ke pasien, termasuk gejala-gejala reaksi transfusi. Nah, ini ditulis oleh bangsal atau perawat. Nah, di sini juga ada catatan bahwa label dan sisa kantong darah ini harus dikembalikan ke UTD, tapi memang selama ini belum banyak yang seperti itu. Biasanya ini disimpan di jadi rekam medis pasien, karena untuk seperti data bukti transfusi. Termasuk kalau kejadian reaksi transfusi ini pun tidak diberikan kembali ke UTD. Sebenarnya harusnya kembali, tetapi selama ini tidak, karena mereka menggunakan ini untuk data di rekam medis pasien. Itu. Tapi kalau kita mau ngopi ya boleh untuk bukti. Kemudian nah ini untuk yang pertama, lembar pertama ini untuk yang pasien. Ini untuk yang pasien. Kemudian untuk yang lembar kedua, jadi ini lembarnya satu lembar tapi bolak-balik. Nah, lembar yang depan seperti ini, kemudian lembar yang belakang seperti ini. Berisi nomor kantong, ini boleh ditulis tangan. Nah, untuk mempermudah biasanya kita pakai barcode sisa dari pengambilan darah. Nah, itu kan biasanya sisa barcode-nya. Itu biasa ditempel di kantong darah. Nah, itu kita ambil untuk ditempelkan ke label darah. Itu enggak apa-apa. Justru itu untuk mengurangi kesalahan dalam penulisan kantong darah. Apalagi kalau permintaannya banyak, 1 pasien 5 kantong. Nah, ini kan cukup membantu petugas dalam penulisan. Kemudian jumlah berapa cc. Ini sesuai yang yang ada di kantong. Kemudian nah ini informasi tentang ini ya, kantong darahnya ya. Kemudian golongan darah jangan lupa. Golongan darahnya apa? Oh, resus positif misalnya. Nah, ini ada yang resusnya dikosongi juga. Ada label yang resusnya dikosongi. Nanti diisi sendiri. Kalau resus positif ditulis plus, negatif ditulis negatif biasanya. Jarang yang pakai minus. Karena riskan untuk ditambahi tanda lagi. Kemudian komponen darahnya apa? Whole blood atau nah ini ada yang whole blood, ada yang komponen darah, ada yang cuma komponen darah. Jadi whole blood kan sebenarnya tidak dibikin komponen darah. Jadi ada yang mengeluarkan whole blood dari komponen darah. Whole blood sendiri, komponen sendiri. Itu juga ada. Jadi whole blood ditulis aja WB, nanti yang komponen dicoret. Kalau komponen darah, whole blood-nya dicoret, nanti tulis ini PRC atau TC. Kemudian tanggal dan jam pengambilan. Tanggal berapa? Kalau misalnya whole blood, tanggalnya berapa tanggal pengambilan darahnya? Ini lebih baik lagi dikasih jam ya. Jam pengambilan. Jamnya berapa? Jamnya berapa? Whole blood. Nah, kok ada pembuatan atau pencairan? Nah, pembuatan ini, tanggal pembuatan ini ditujukan untuk yang komponen darah seperti PRC atau TC. Biasanya lebih ke TC. Nah, untuk pencairan itu biasanya
kita gunakan untuk yang dicairkan dulu sebelum ditransfusikan. Contohnya yang penyimpanan beku, FFP dan AHF. Jadi kalau FFP atau AHF itu kita mau transfusikan harus dicairkan dulu, karena ini bentuknya beku di penyimpanan. Nah, ini biasanya untuk FFP dan AHF. Biasanya untuk FFP dan AHF. Oh ya, informasi sedikit, kalau kemarin kita crossmatch selalu mayor minor autocontrol ya. Nah, biasanya untuk yang produk TC, produk plasma saja, yang tidak ada selnya seperti TC, FFP, AHF, itu crossmatch-nya, USS-nya, biasanya hanya minor saja. Minor dan autocontrol. Kenapa? Ya karena selnya dari kantongnya sudah tidak ada. Autocontrol ya. Nah, misalnya PRC-nya sudah dipakai untuk pasien lain. Nah, pasien yang kita permintaan TC lain juga. Ya, kita hanya punya plasmanya saja, sehingga yang kita cross hanya minor dan autocontrol. Gitu. Perhatikan ya. Jadi kalau permintaannya itu TC atau FFP atau AHF, itu kita crossmatch dengan minor dan autocontrol saja. Tidak dengan mayornya, karena sel darah merahnya sudah tidak ada. Biasanya sudah dipakai untuk pasien lain. Itu. Nah, untuk TC, FFP, dan AHF ini dikasih jam, wajib dikasih jam. Misalnya saat pembuatan TC, ini dia dibuat tanggal sekian, misalnya jam 15.00 misalnya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk menghitung kedaluarsanya. Kedaluarsanya kan hanya 5 hari. Nah, 5 hari ini tinggal tambahkan 5 hari ya. Jadi misalnya tanggal 26 bulan sekian, tahun sekian, jamnya jam berapa. Nah, ini juga harus jelas. Agar misalnya di pagi hari, misalnya tanggal 26 itu ada permintaan di pagi hari. Nah, itu apakah masih boleh ditransfusikan atau tidak? Kalau masih belum sampai ke jamnya ya boleh ditransfusikan. Kan hitungannya 5 kali 24 jam ya. Itu. Kemudian, apalagi yang FFP dan AHF, ini 4 jam harus segera ditransfusikan bila sudah keluar dari bila sudah keluar dari bank darah atau UTD. Ini 4 jam harus segera ditransfusikan. Sehingga jam di sini harus diisi. Tanggal dan jam pengambilan. Kemudian yang kedua ada tanggal dan jam kedaluarsa. Nah, silahkan diisi sesuai dengan komponen darahnya. Kemudian ini oleh siapa? Petugasnya juga diisi ya. Ini kok nggak diisi. Nah, biasanya petugas ini jadi bisa nama, tapi kalau nama panjang biasanya jarang. Biasanya inisial. EN misalnya, saya pakai inisial EN. Oh, di sini sudah ada ya. Kebetulan yang mengerjakan malah saya nih, nggak lengkap sendiri. Nah, ini contoh yang agak kurang lengkap ya. Ini karena nama saya kecil ya, biasanya saya tulis lengkap, nggak sampai panjang. Tapi kalau biasanya nama panjang itu biasanya pakai inisial aja. Misalnya Salsabila, kan terlalu panjang, bisa disingkat SS misalnya, atau SB. Nah, itu silahkan kesepakatan dalam kesepakatan dalam unit pelayanan darah tersebut. Jadi untuk nama inisial tuh yang penting tidak sama dan diketahui oleh satu tim. Diketahui satu satu unit, misalnya di UTD ya diketahui oleh satu UTD, di bank darah ya diketahui satu UTD. Nah, biasanya memang pakai inisial. Tuh. Kemudian ini sudah ya mengenai label. Oke.
Lanjut, pisahkan darah yang sudah dilakukan USS. Jadi tadi setelah kita mengisi label di sini, labelnya kita tempelkan ke kantong darah. Jadi kantong darah ini kan kita ambil dari stoknya dulu, kemudian kita letakkan pada refrigerator yang khusus darah yang sudah di crossmat. Jadi harus dipisah, tidak boleh dijadikan satu lagi dengan stok karena itu sudah keluar dari stok. Jadi kita harus punya satu blood bank atau satu refrigerator yang di situ khusus untuk penyimpanan darah yang sudah crossmat. Nah, itu sendiri. Lebih baik lagi pergolongan juga. Jadi kalau stok kan ada pergolongan A, B, O, AB. Nah, yang darah titip juga sebaiknya sama. Ada golongan darah A, B, O, AB. Itu untuk mempermudah, apalagi untuk yang UTD yang besar, yang permintaan darahnya banyak. Nah, itu lebih baik lebih baik dipisahkan. Nah, ini contohnya. Ini contoh label darahnya ya. Jadi jadikan satu dengan kantong darahnya. Karena ini kan udah untuk pasien. Jadi tadi hasil pengisian label ini setelah dilakukan USS, kemudian pengisian label ini, kemudian ditempelkan labelnya ke kantong darah. Tempelkan labelnya ke kantong darah. Ini dipisahkan dari penyimpanan stok, jadi sendiri. Oke, lanjut. Jadi label darah ini, saya kembali lagi, label darah ini itu satu label itu untuk satu kantong darah, bukan satu label untuk satu pasien, tidak. Jadi satu label itu untuk satu kantong darah, untuk satu kantong darah. Sehingga kalau pasiennya ini mintanya banyak seperti ini, ya kita buatnya sama sesuai jumlah kantong. Misalnya satu pasien minta 5, ya labelnya 5. Kita tempelkan pada masing-masing kantong tersebut. Jadi tidak rombongan, enggak. Satu label untuk satu kantong. Nah, informasinya gimana? Informasinya sama. Ini ditambah pasiennya sama semua, hasilnya bagaimana? Bisa jadi dari 5 kantong itu ada yang misalnya 2 inkompatibel, atau ada yang kompatibel semua, atau ada yang inkompatibel, ada yang kompatibel. Nah, itu bisa jadi. Makanya perlu label. Itu. Nah, nanti yang beda apa? Di nomor kantongnya ini. Ini beda. Jadi label ini digunakan untuk masing-masing kantong darah. Baik itu pasiennya sama, pasiennya beda, tetap pokoknya satu kantong ini digunakan untuk satu label digunakan untuk satu kantong darah. Selanjutnya, nah setelah tadi selesai USS-nya, sudah dicocokkan sudah ditempelkan labelnya ke darah, maka sampel darah. Jadi sampel darah ini setelah semua selesai baru sampel darahnya disimpan. Kalau belum jangan disimpan dulu. Nah, sampel darah pasien atau resipien dan sampel darah donor ini diikat menjadi satu atau diplester jadi satu kayak gini. Nih. Nah, usahakan jadi untuk sampel darah donor itu kita potong dari selang kantong dan di situ yang ada nomor kantongnya. Jadi kalau kita memotong kantong darah seperti ini, besok di komponen darah sepertinya diajarin kalian. Nah, kalau memotong sampel darah ini itu jangan pas di nomor kantongnya sini. Ini bisa di zoom nggak ya? Sebentar. Saya zoom ya. Nah, ini nomor kantongnya di sini. Jangan sampai kalian motongnya pas di tengah-tengah sini, jangan. Usahakan di antara nomor kantong ini. Di antara satu nomor kantong. Nanti kan dia bentuknya kalian sudah pernah ini ya, aftab ya. Kalau aftab kan nanti di sepanjang kantong darah kan nanti akan ada
banyak nomor kantong. Masih pen. Oke. Jadi misalnya ini kantong darah. Kemudian ini kan selang kantong ya, selangnya ya. Nanti kan setelah kan ini jarumnya. Nanti kan setelah aftap kan nanti dipotong ya, ini dibuang. Nah, nanti kan tinggal tersisa ini selang kantongnya. Nah, ini nanti akan ada nomor kantong di sini. Sepanjang selang ini akan ada nomor kantong. Nah, kalian motongnya misalnya nomor kantongnya di sini. Nah, ini nomor kantong ya. Ada nomor kantong di sini. Nah, motongnya di antara nomor kantong ini. Potong. Nah, saat pemotongan nomor kantong itu satu untuk sampel yang akan disimpan. Kemudian potong lagi yang agak panjang, tapi jangan pas di nomor kantongnya juga ya. Potong yang agak panjang, tapi juga jangan terlalu panjang, jadi masih sisakan selang kantong di sini. Nah, kita ambil secukupnya aja. Nah, ini digunakan untuk sampel cross. Nah, kalau selama ini kalian di lab itu kan sampel cross sudah ditabung ya. Nah, kalau di lapangan sampel cross mat ini kalian ambil dari selang kantong untuk pendonor, untuk sampel darah donor. Itu kalian ambil dari selang kantong. Kalian ambil dari selang kantong. Kemudian nanti ini dimasukkan ke tabung. Kalian siapkan tabung, kemudian potongan. Tadi kan potongannya ada 2 ya. Satu untuk nanti akan dijadikan sebagai sampel. Satu nanti akan digunakan untuk sampel USS. Caranya yang potongan panjang ini, nanti kan sudah jadi kayak gini ya. Mirip kayak gini, potongan seperti ini. Nah, misalkan ini potongan seperti ini ya. Kalian bayangin ya. Nah, ini caranya, ini digunting dulu. Ini kan di sealer kan nanti dia akan tertutup. Ini digunting dulu. Dipotong sedikit di sini sampai terbuka. Nah, ini hati-hati dia tidak akan keluar darahnya. Tapi bisa muncrat kalau kalian bawahnya tidak bagus, bisa muncrat juga. Ini baru kebuka selangnya. Nah, setelah kebuka selangnya, kemudian masukkan ke tabung. Nah, biar sampel darahnya masuk ke tabung, kalian potong sedikit di sini. Potong sedikit. Kalau saya biasanya tidak sampai dia terpotong semua, hanya separuhnya saja. Separuh saja, kemudian dibuka guntingnya, nanti baru masuk. Jadi saat guntingnya masih di sini belum kalian buka ya nggak akan masuk. Tapi ketika sudah kalian potong setengah, kemudian kalian buka guntingnya, nanti dia sampelnya akan masuk ke sini. Darahnya akan masuk ke sini. Nah, inilah yang digunakan untuk USS. Nah, bayangannya seperti itu ya. Nah, kenapa kok tidak saya ajarkan di lab? Karena terbatas ya, sampel yang masih ada di selang kantong terbatas. Ya, kita lihat besok apakah banyak selang kantong yang tersisa atau tidak. Tapi biasanya terbatas dan tidak banyak yang ada di sini tuh. Jadi seperti itu bayangannya untuk sampel darah. Nah, kembali lagi untuk penyimpanan sampel darah. Tadi kan kita potong, kemudian kita jadikan satu dengan sampel darah. Ini bisa ada yang ditempelkan seperti ini pakai selotip. Jadi mau 1 kantong, 2 kantong nanti ditempelkan seperti ini pakai selotip. Ini pakai selotip ini tuh. Ada yang dimasukkan ke plastik kecil, plastik klip kecil gitu dimasukkan, itu juga boleh. Kemudian diberi identitas nama. Nah, di sini kan ada identitas pasien. Ini kebetulan barcode jadi enak lihatnya.
Nah, ini disimpan selama kurang lebih 7 hari. Dan sebenarnya ini juga contoh yang kurang baik juga karena tidak per hari ya. Harusnya dia per hari. Misalnya kita siapkan satu wadah ini untuk, misalnya ini ya, satu plate ini untuk hari ini. Kemudian satu plate ini untuk besok, sampel besok. Besoknya juga ya, biasanya ada 7 karena nyimpannya 7, biasanya ada 7 wadah. Nanti yang setelah hari ke-8, wadah ke-7 itu sampelnya kita buang, kemudian digunakan untuk sampel pada hari ini. Nah, biasanya seperti itu. Tetapi mungkin ini karena permintaannya tidak banyak, permintaan darahnya tidak banyak, sampelnya tidak banyak, sehingga dijadikan satu. Kalau misalnya sampelnya sedikit sih penelusurannya mudah, tapi kalau sampelnya banyak, nah itu yang agak sulit. Seperti itu. Nah, disimpan dalam refrigerator selama 7 hari. Karena kalau suhu ruang ya sehari aja dia udah lisis. Jadi disimpan dalam selama 7 hari. Dan disusun berdasarkan hari. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk prinsip distribusinya. Distribusi darah ini apa? Proses transportasi dan penyerahan darah dari UTD ke bank darah atau proses transportasi dari bank darah atau UTDRS ke petugas rumah sakit untuk ditransfusikan pada pasien. Nah, ini saya buat bagannya. Jadi dia proses transportasi dan penyerahan. Jadi penyerahan dan transportasi ini seperti satu kesatuan ya. Penyerahan antara petugas UTD ke bank darah rumah sakit atau mungkin UTDRS yang membutuhkan. Nah, di sini ada proses penyerahan darah di sini sebelum darah keluar ke sini. Kemudian ada proses transportasi di sini. Ada proses transportasi di sini. Nah, atau bisa jadi dari UTD langsung ke petugas RS. Ini mungkin rumah sakitnya yang belum mempunyai bank darah atau UTDRS. Itu bisa jadi langsung ke petugas rumah sakit. Baru nanti petugas rumah sakit ke bangsal untuk ditransfusikan ke pasien. Nah, UTD ke bank darah ini bisa maksudnya ada permintaan darah kemudian langsung dibawa ke UTD, atau ini bisa berupa dropping darah. Misalnya dari bank darah atau TDRS di rumah sakit ini meminta stok darah, mau dropping misalnya untuk stok 20 kantong misalnya. Nah, itu juga sama. Alur dan cara distribusinya juga harus dipenuhi. Dari bank darah ke UTDRS. Nah, baru nanti dari bank darah ke UTDRS ke bank darah atau UTDRS ke petugas rumah sakit, ini misalnya ke perawat atau ke bidan yang akan mentransfusikan ke pasien. Nah, di sini ada proses penyerahan di sini. Di sini ada proses penyerahan. Ada proses penyerahan yang merupakan titik kritis. Bisa jadi kita sudah selesai bagus cross matching, maksudnya sudah melakukan cross matching, tetapi saat di penyerahan ini ternyata keliru. Nah, ini juga bisa menjadi permasalahan karena ada yang misalnya yang datang dia mau, petugas rumah sakit mau mengambil darah untuk pasien A, karena suatu hal atau karena ada human error, ternyata yang diberikan oleh petugas adalah untuk yang pasien B. Nah, petugas dari rumah sakit juga tidak kontrol juga, tidak melihat juga. Nah, ini bahaya juga. Jadi hati-hati di sini, bisa terjadi reaksi transfusi yang berawal dari human error ya, di sini bisa titik kritisnya. Nah, itu sehingga harus diperhatikan. Bisa jadi ini udah benar penyerahannya, tapi pembawaannya yang keliru. Nah, kalau zaman dahulu itu masih ada penyerahan darah yang diambil oleh keluarga pasien. Nah, karena keluarga pasien tidak paham, selama perjalanan misalnya dari UTD ke rumah sakit itu waktunya hanya 5 menit.
tapi karena keluarganya lapar mau makan dulu, mampir dulu ke warung maem sampai 1 jam, ya udah darahnya kan nggak tahu lagi apakah masih bagus untuk pasien atau tidak. Oleh sebab itu sekarang pengambilan darah oleh keluarga pasien itu sangat-sangat dikurangi. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian penyerahan darah ke petugas rumah sakit. Ini alurnya seperti ini. Kita periksa dulu sebelum darah dikeluarkan. Apa yang mau diperiksa kita bahas nanti. Kemudian setelah diperiksa, oke, kita masuk ke pengisian checklist pengeluaran darah. Di sebenarnya untuk mengeluarkan darah itu ada checklistnya. Cuman saya belum dapat contohnya. Saya pernah di tempat saya kerja dulu pernah ada, memang saya ada checklistnya, cuman saya tidak menemukan contohnya yang bisa saya masukkan ke sini. Kemudian ada bukti pengeluaran darah. Nah, di sini juga titik kontrol karena pengecekan dari petugas ini sudah dilakukan di sini. Nah, ini pengecekan dari petugas rumah sakit itu di sini sebenarnya harus dicocokkan dulu. Ya, secara SOP harusnya petugas rumah sakit harus mencocokkan nomor kantong dan labelnya juga. Tapi kadang itu tidak dilakukan karena sudah dimasukkan ke kulpok baru diserahkan ke petugas RS biasanya. Nah, sebenarnya lebih baik petugas RS ini juga mengecek nomor kantong dan label darahnya. Kalau di bank darah atau UTDRS sebenarnya bisa dilakukan. Saya kemarin pernah, jadi ketika pengalaman saya lakukan itu ketika si petugas RS ini datang, kemudian kita cek. Nah, kita cek sama-sama dengan petugasnya tersebut. Ini sama nggak antara identitas pasien dengan kantong darah? Kalau sama, oke, kita lanjutkan, kita keluarkan darahnya, kita isi bukti pengeluaran darah. Nah, ini yang kadang miss dan nanti bisa terjadi kekeliruan atau human error nanti di sini. Termasuk saat penyerahan darah atau dropping darah dari UTD ke rumah sakit, ke bank darah rumah sakit itu juga bisa terjadi. Oke, selanjutnya pengemasan kantong darah. Pengemasan kantong darah ini bagaimana kita membuat dia aman saat dibawa ke rumah sakit. Kemudian penyerahan ke petugas rumah sakit. Nah, di sini juga titik ininya ya, kontrolnya harus ada hitam di atas putih bahwa itu sudah sesuai. Kemudian catat di buku register atau di SIM. Oke, lanjut. Nah, pemeriksaan sebelum distribusi ini ada beberapa syarat. Ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah darah atau komponen darah yang benar telah dipilih. Maksudnya di sini kita cocokkan identitas pasien dengan kantong darahnya. Atau seperti ini. Misalnya datang petugas rumah sakit mau ambil darah atas pasien A. Sebenarnya harus lengkap ya. Pasien A. Nah, dan ini juga saat permintaan darah itu harusnya petugas RS diberikan tanda bukti penerimaan permintaan darah saat di awal sebelum dilakukan cross matching. Nah, bukti itu digunakan untuk pengambilan darah, untuk penyerahan darah ini, sehingga ketika petugas RS menyerahkan bukti tersebut, nah nanti petugas tinggal mencocokkan, karena kadang petugas rumah sakit hanya hafal namanya. Mau ambil darah pasien si A. Padahal nama dengan pasien A itu bisa banyak. Bisa lebih dari satu. Nah, itu hati-hati. Lebih baik ada bukti yang menunjukkan untuk bukti yang bukti permintaan atau bukti yang digunakan untuk pengambilan darah. Itu sebaiknya harus ada.
Nah, kemudian setelah itu petugas nanti mengambil darah dari stok yang di sini tadi. Nah, dari darah yang di sini tadi diambil, misalnya pasien A, cari label pasien A. Oh iya, pasien A nomor RM sekian dicocokkan dengan bukti pengambilannya, bukti permintaan darahnya, atau struk buat pengambilan darah. Nah, itu dicocokkan. Oh, udah sama. Baik, setelah itu diambil, kemudian bersama-sama dengan petugas mengecek sama enggak. Oh, maaf, kembali lagi ke sini ya. Sama enggak nomor kantong yang di sini dengan yang di sini. Kemudian pasiennya ini sama enggak dengan permintaan darahnya? Kalau sama ya sudah. Terus golongan darahnya sama enggak? Terus hasil cross-match-nya gimana? Cross-matching-nya incompatible atau compatible? Kalau incompatible, apakah inform consent untuk transfusinya sudah ada apa belum? Nah, itu. Kemudian nanti kita cek lagi apakah darahnya kedaluarsa apa enggak. Cek di sini tanggal kedaluarsanya. Kemudian cek apakah kantong darahnya bocor atau tidak, rusak atau tidak, ada gumpalan atau tidak, warnanya masih normal atau tidak. Nah, itu kita cek. Baru setelah oke semua, kita transfusikan, kita serahkan ke petugas. Oke, tadi sudah pemeriksaannya. Nah, ini cocokkan dengan nama dan nomor RM, hasil USS, nomor kantong, golder, dan komponen darahnya apa. Cocok apa enggak? Jadi antara label dan kantongnya. Kemudian bebas dari setiap kerusakan atau kontaminasi. Tadi lihat hasil screeningnya sudah negatif semua apa enggak di labelnya itu. Kemudian apakah warnanya normal atau tidak, ada kebocoran atau tidak, dan tanggal kedaluarsa. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang hemolisis. Jadi kalau saat kalian sebenarnya lebih baik untuk pemeriksaan ini itu, jadi pada darah yang disimpan di darah titip itu lebih baik memang penyimpanannya posisi berdiri, sehingga kita bisa cek dia sudah hemolisis atau belum. Karena kalau posisi tidur tercampur semua, jadi tidak bisa tidak bisa kita cek apakah dia hemolisis atau enggak, sulit. Sehingga lebih baik saat penyimpanan itu memang diberdirikan, posisi berdiri kantongnya. Nah, kalau hemolisis nanti kan saat berdiri kan nanti sel darah merahnya akan mengendap ke bawah, yang di atas adalah plasma. Nah, kalau dia hemolisis, plasmanya itu dia akan seperti ini, keruh. Ini yang sudah hemolisis, yang sudah banyak yang lisis. Nah, itu akan lebih mudah pemeriksaan hemolisisnya. Kemudian, nah, berubah warna atau tidak? Ada warna keunguan atau tidak? Di sini ada warna keunguan atau tidak? Nah, ini jangan kita harus bisa membedakan mana yang dia merahnya karena pekat darahnya, karena kalau PRC itu memang mirip-mirip kayak gini karena dia pekat. Tapi kalau ini saya rasa kontaminasi karena sampai hitam ya. Nah, itu hati-hati. Kemudian, nah, ada jendalan nggak, ada bekuan darah nggak? Nah, itu biasanya ada juga yang saat pencampuran di aftabnya dia tidak bagus, maka akan terbentuk jendalan-jendalan seperti ini. Atau seperti ini nih, jendalan ini. Ini biasanya akan menghambat proses transfusi. Kemudian, nah, pengisian checklist pengeluaran darah, ini mohon maaf checklistnya nggak ada, jadi ya seperti checklist yang seperti checklist untuk pemeriksaan cross matching itu bentuknya, tinggal centang-centang kemudian dikasih jam. Tapi kalau ini untuk pengeluaran darah, nanti isinya mengenai ya tadi pengecekan udah sama atau belum identitasnya, kemudian menggunakan kemasan yang benar atau belum. Nah, itu juga ada di checklist tersebut. Nah, kemudian pengisian bukti pengeluaran darah. Jadi harus ada bukti darah itu dikeluarkan atau tidak, dikeluarkan oleh siapa. Ini saya hanya menemukan ini. Nah, itu
Ini kalau yang bayar langsung ya. Tapi ada yang tidak menyebutkan nominalnya juga ada. Ini kepotong, jadi biasanya namanya penyerahan darah atau pembayaran untuk BPPD. Nah, itu sebenarnya, nah ini ada nama pasien, dirawat di RS mana, kemudian berapa kantong harusnya. Ada berapa kantong. Nah, nanti muncul ini kalau yang langsung ya langsung muncul angkanya. Kemudian pengemasan kantong darah. Ini pengemasan kantong darah ini harus memperhatikan rantai dingin darah ya. Jadi identitas pada kemasan ini harus dikonfirmasi dengan darah atau komponen darah yang akan dikirim sebelum kemasan ditutup. Jadi intinya dipastikan dulu. Sebelum kita masukkan ke kemasannya, kita pastikan bahwa identitasnya tadi udah benar. Kemudian suhu transportasinya untuk produk darah, untuk kayak PRC yang ada sel darahnya dan lain sebagainya, itu PRC, WB, nah itu harus sebenarnya pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian untuk FFV cryo itu juga transportasinya 1-6 derajat Celcius. Kemudian untuk wadah darah ini harus tahan dari kebocoran. Oleh sebab itu gunakan cool box dan hindari penggunaan tas plastik. Kalau dulu masih, tapi sekarang udah enggak boleh. Nah, contohnya ini. Jadi ini, kalau sudah benar identitasnya, masukkan ke plastik dulu. Boleh plastik seperti ini nanti tapi ini harus ditutup. Setelah itu, ini biasanya per kantong atau per 2 kantong yang memasukkan. Nah, tergantung kapasitas kantong plastiknya. Yang penting semuanya harus dimasukkan dalam kantong. Ini untuk yang ya pasien. Kemudian masukkan ke cool box yang berisi ice pack yang sudah dibekukan ya. Nah, ini untuk menjaga suhu dari darah tersebut agar tidak mudah lisis seperti ini. Nah, ini contoh yang misalnya kalau dropping darah dari UTD, jadi stok darah, UTD mengeluarkan stok darah ke bank darah, dropping darah ke bank darah atau ke UTD RS. Nah, ini biasanya tidak di plastik, jadi hanya dijadikan satu seperti ini, tapi ini nih mau dikasih cool box tetap mau dikasih ice pack tetap harus dijaga suhunya. Ini contoh untuk yang dropping darah. Ini contoh untuk yang darah untuk pasien langsung. Oke, kemudian ice pack atau gel pack atau dry ice ini untuk mendinginkan kantong darahnya untuk menjaga suhunya. Itu dicek perbandingannya dengan jumlah kantong sesuai atau enggak. Ya kalau seperti ini ya harus banyak ice pack-nya ya. Kalau cuma 1 kantong, 2 kantong ya bisa 2-3 ice pack atau bahkan hanya 1 ice pack saja. Oke, lanjut. Kemudian makanya tadi harus di plastik karena untuk mencegah kontaminasi dari ice pack-nya. Kemudian personil yang melakukan transportasi darah ini dilakukan sistem tertutup ya. Tidak boleh ke keluarga pasien yang mengambil. Jadi hanya petugas yang kompeten saja. Kemudian tidak boleh melibatkan keluarga pasien. Yang terakhir dicatat di buku register atau SIM, meliputi yang jelas identitas pasien, golda dan komponen, dan waktu penyerahan darahnya. Ini penting karena waktu penyerahan darah harus dicatat untuk melihat darah itu keluar dari UTD atau bank darah jam berapa. Karena nanti akan ada misalnya darah sudah keluar dari unit pelayanan darah, baik bank darah maupun UTD, tapi ternyata nggak jadi transfusi. Nah, itu nanti pasti ada pertanyaan dari bank, misal ini boleh nggak dikembalikan. Jadi darah harus ditransfusikan dalam waktu maksimal 30 menit setelah keluar dari bank darah. Mungkin sudah dijelaskan pada teori ya oleh Dr. Woro. Oke, kemudian penyerahan darah dari bank darah ke ruang perawatan. Nah, itu harus dicatat
Oh ya, pada tanggal rencana transfusi ini perawat atau dokter harus mengkonfirmasi apakah transfusi tetap berlangsung atau tidak. Bila ditunda, maka kita kasih waktu 3 kali 24 jam. Nah, setelah 3 kali 24 jam biasanya kalau saya tanyakan lagi, tetap mau dipakai, mau rencana dipakai atau tidak. Kalau tidak, kita cancel, kita berikan ke pasien yang lain. Kemudian dokumentasi dan distribusi. Ini formulir pengiriman berisi informasi jenis, jumlah kantong, dan tanggal kedaluarsa komponen darah. Dan harus dipelihara ya, dalam kondisi waktu yang baik. Makanya lebih baik pakai SIM. Kemudian, nah ini bisa jadi kita mengembalikan darah dari bank darah ke UTD. Ini terjadi pada keadaan kelebihan stok di bank darah dengan syarat kondisi darah masih aman dan berkualitas. Tapi ini biasanya sulit. UTD sudah tidak mau lagi kalau udah kelamaan di bank darah. Biasanya seperti itu. Kemudian kantong darah yang kedaluarsa atau masa kedaluarsa tidak sesuai dengan naskah perjanjian dengan UTD. Misalnya mungkin ini di perjanjian di MOU antara UTD dan bank darah itu harusnya masa kedaluarsa yang masuk ke bank darah itu darah yang masih masa kedaluarsanya 20 hari, tapi pada saat di lapangan ternyata kurang dari 5 hari yang diberikan. Nah, itu bisa kembalikan. Ini tergantung perjanjiannya. Karena kalau tidak tertuang di perjanjian nanti petugas UTD-nya yang biasanya tidak mau. Oke, kemudian kantong bocor. Nah, ini dilihat kalau ini penyebabnya adalah dari UTD ya kita kembalikan. Kedua, selang pada kantong tidak ada atau putus, darah rusak. Ini akibat kesalahan dari UTD, mungkin masalahnya ada di UTD ya. Kemudian pengiriman darah tidak sesuai dengan permintaan dari bank darah. Nah, ini pernah terjadi. Saya pernah mengalami. Jadi misalnya kita minta golongan darah AB, ternyata yang datang adalah golongan darah B, itu bisa dikembalikan. Kemudian kesalahan penulisan pada label golongan darah, komponen, volume, dan lain-lain bisa kita kembalikan. Oke, itu untuk penyerahan darahnya, tentang distribusi darah. Kemudian saya mau bahas sedikit tentang transfusi masif. Tentang transfusi masif sedikit saja karena kan sudah mendapatkan banyak di teori ya. Nah, ini transfusi masif apa? Ini pemberian darah dengan volume yang banyak pada waktu yang cepat intinya. Ini dalam waktu 24 jam ya. Kemudian bisa jadi bentuknya WB atau PRC yang jumlahnya lebih dari 2 kantong. Ini bisa sampai 10-20 kantong dalam waktu 24 jam. Terus transfusinya cepat. Kemudian, dan ini biasanya terjadi pada kasus perdarahan yang akut. Nah, ini komponen darah yang digunakan pada transfusi masif itu bila misalnya tidak sempat memeriksa golongan darahnya. Kasih golongan darah PRC O. Kenapa? Karena golongan darah O ini kan universal, tetapi usahakan bentuknya PRC karena kalian sudah belajar ya. Kenapa? Nanti dilihat lagi. Kemudian PRC dengan golongan darah yang sama diberikan pada waktu 10-15 menit. Nah, itu perlu pemeriksaan golongan darah ABO dan resus dan digunakan pada saat darurat. Nah, jadi paling tidak sebenarnya pemberian darah yang sito atau segera atau mendesak itu harus dicek golongan darahnya dulu sama atau tidak. Nah, itu baru nanti diberikan. Nah, nanti pemberiannya ya tadi yang di label tadi itu crossmatch-nya tidak dijalankan. Misalnya seperti itu. Kemudian PRC dengan crossmatch kompatibel diberikan 30-60 menit. Diperlukan pemeriksaan ABO dan resus antibody dan setelah antibody screening. Oke. PRC dengan crossmatch incompatible diberikan 90 menit atau beberapa jam atau lebih diperlukan. Oke.
Jadi kalau misalnya cross matchingnya incompatible, tetap kita harus lapor ke dokternya. Kemudian trombosit konsentrat dalam waktu 20 menit. Ini sesuai Permenkes nomor 91 ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri, saya nyambil di situ. Oke, flash fluorescent plasma dalam waktu 45 menit. Nanti dibaca. Kemudian ini intinya bila dalam keadaan mendesak untuk transfusi masif ini, kalau kita tidak sempat cek golongan darah, silahkan berikan golongan darah O dalam bentuk PRC. Tetapi kalau bisa kita sempat untuk cek golongan darah, berikan darah yang sesuai untuk pasien. Paling tidak cek golongan darah kemudian kita keluarkan, tapi harus dengan inform consent permintaan darah situ, harus ada hitam di atas putih, karena itu nanti kalau tidak kita yang akan disalahkan. Nah, kemudian walaupun tadi kita sudah keluarkan darahnya tanpa cross matching, tapi lebih baik kita tetap menjalankan cross matching, karena untuk menanggulangi mencegah atau melihat apakah ada reaksi dari transfusi tersebut. Takutnya kita kalau misalnya hasilnya incompatible, nah itu segera lapor ke Bangsal. Jadi saran saya tetap lakukan USS walaupun darahnya sudah dikeluarkan. Oke, terima kasih. Itu saja untuk pengantar hari ini. Untuk tugasnya nanti di e-learning. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.